Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya dengan rekan-rekan saya yaitu Rehan Hadi Arifa dan Asifa Salsabila. Selanjutnya ada Tabita Natasha Hartono. Di sini kami akan membahas tentang mengatasi dampak ekonomi dari ekspansi bisnis kuliner gacuan di Karawang. Karawang adalah kota yang dikenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya. Namun kali ini kita akan melihat dampak dari sebuah fenomena ekonomi yang tengah berkembang di kota ini, ekspansi bisnis kuliner gacuan. Mari simak video berikut ini. Permasalahan yang dihadapi oleh bisnis gacuan antara lain menghadapi beberapa tantangan persaingan dengan UMKM. Beberapa tantangan tersebut meliputi penyesuaian dengan selera lokal. UMKM lokal umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan selera lokal. Yang kedua, persaingan harga. UMKM seringkali mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif karena memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan dapat memanfaatkan bahan baku lokal dengan biaya lebih murah. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. UMKM lokal mungkin memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam hal inovasi produk dan adaptasi terhadap perubahan pasar karena ukuran mereka yang lebih kecil. Yang keempat, brand recognition. UMKM yang sudah mapan dalam komunitas lokal mungkin memiliki keunggulan dalam pengenalan merek dan loyalitas pelanggan yang sudah dibangun dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, regulasi dan lisensi. UMKM lokal mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan dan lisensi yang berlaku di Karawang, yang bisa menjadi hambatan bagi gacuan dalam memperluas operasionalnya atau mematuhi persyaratan perizinan yang ketat. Untuk memajukan dan mendukung UMKM lokal. Contohnya adalah mie gacuan menggunakan bahan baku dari pemasok lokal. Mie gacuan juga berkolaborasi dengan UMKM lainnya untuk produk spesial, serta mendukung UMKM lainnya melalui program sponsorship atau menyediakan tempat untuk UMKM menampilkan produk-produk mereka. Mie gacuan juga melakukan program CSR atau Corporate Social Responsibility, serta melakukan kerjasama dengan layanan pengiriman lokal, dan juga berinovasi dan mengembangkan menu-menu baru dan menciptakan peluang untuk UMKM lainnya. Mie gacuan juga memanfaatkan media sosial dan platform untuk mempromosikan produk kolaborasinya di akun media sosial. Walaupun banyak kebijakan mie gacuan dalam memajukan ekonomi di daerah Karawang, namun ada beberapa kebijakan alternatif yang dapat dipertimbangkan agar mie gacuan dapat memperkuat dampak. Contohnya, mereka dapat memperluas pelatihan dengan mengadakan pelatihan intensif yang berfokus pada aspek penting UMKM, menciptakan platform e-commerce khusus untuk menampilkan produk UMKM yang berkolaborasi dengan mie gacuan, serta mendirikan dana hibah khusus untuk UMKM lokal yang membutuhkan tambahan dana, bisa berdasarkan proposal yang diajukan. Juga membentuk koperasi yang terdiri dari memasok bahan lokal dan memasokkan produk mie gacuan. Mie gacuan juga dapat mendirikan laboratorium inovasi bersama UMKM dan tim kreatif mie gacuan. Serta mie gacuan juga dapat membuat program investasi mikro yang menyediakan pendanaan awal atau modal awal bagi UMKM yang berpotensi tapi membutuhkan suntikan dana. Melalui kebijakan alternatif mie gacuan tersebut,
dapat memajukan ekonomi dalam kota Karawang ini. Kebijakan tersebut juga dapat memperkuat hubungan Migacuan dengan UMKM-nya serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan menjadi contoh sukses integrasi bisnis besar. Tahu gak sih, Migacuan tuh restoran hits yang terkenal dengan makanan pedas di Indonesia. Nih, beberapa kebijakan publik kelas buat ngembangin UMKM Migacuan. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur, yaitu ada pusat pelatihan dan pengembangan UMKM. Migacuan bisa ikut pelatihan bisnis buat strategi marketing dan manajemen yang keren, plus workshop buat ningkatin skill biar produk dan layanan makin oke. Yang kedua ada inkubator bisnis, yaitu dapat bimbingan dan koneksi ke investor dari inkubator bisnis. Yang ketiga ada platform e-commerce dan digital marketing, naikin penjualan online lewat e-commerce dan kampanye digital untuk UMKM Migacuan. Yang selanjutnya ada pusat informasi dan advokasi UMKM, yaitu update soal regulasi dan kebijakan yang pengaruh ke bisnis. Selanjutnya yang kedua ada dukungan keuangan Migacuan, yaitu yang pertama ada pinjaman bank, gunain KUR atau kredit modal kerja buat modal usaha dan ekspansi. Yang kedua ada kredit mikro, pembiayaan kecil yang cepat. Yang ketiga ada program subsidi bunga, yaitu kurangi beban bunga pinjaman. Yang keempat ada dana kemitraan, yaitu kerjasama perusahaan besar buat modal dan bimbingan. Selanjutnya ada program pemerintah lainnya, akses dana dari program pemerintah kayak dana desa buat ngembangin UMKM Migacuan. Yang ketiga ada peningkatan regulasi, yaitu akses pembiayaan yang lebih mudah, pinjaman bunga rendah dari bank atau vintage. Selanjutnya ada pelindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, daftarin merek dagang dan resep unik buat pelindungan hukum. Selanjutnya ada pengembangan kapasitas dan keterampilan, pelatihan manajerial dan teknis buat meningkatin skill tim. Selanjutnya ada peningkatan akses pasar, kerja sama-sama supermarket atau platform online buat ekspansi pasar pada UMKM Migacuan. Selanjutnya ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, praktik bisnis keberlanjutan dan kontribusi ke komunitas lokal. Lalu ada pengembangan ekosistem UMKM, gabung koperasi atau asosiasi UMKM buat kolaborasi dan efisiensi. Dengan kebijakan publik ini, UMKM kayak Migacuan bisa lebih gampang berkembang, tingkatin daya saing, dan kontribusi lebih besar buat ekonomi lokal dan nasional. Berikutnya, tindakan untuk mengatasi dampak ekonomi dari ekspansi bisnis kuliner Gacuan di Karawang. Ada 5 poin yang terpenting. Yang pertama, analisis dampak ekonomi. Pada analisis dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan efek pada bisnis lokal sangat penting. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang terserap dan pengurangan pengangguran. Yang kedua, mengkaji peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi. Yang ketiga, memahami dampak pada bisnis kuliner lokal. Poin yang kedua adalah strategi penguatan bisnis lokal. Program kemitraan, inisiasi kemitraan antara Gacuan dan bisnis lokal untuk sinergi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan, menyediakan pelatihan bagi pemilik bisnis lokal. Poin ketiga, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Infrastruktur transportasi, meningkatkan aksesibilitas lokasi. Fasilitas umum, menyediakan area parkir, sanitasi, dan keamanan. Poin keempat, kampanye, promosi, dan pariwisata kuliner. Media sosial dan digital marketing sangatlah penting untuk promosi melalui media sosial. Festival kuliner, mengadakan festival kuliner yang melibatkan semua pihak. Dan yang terakhir ada evaluasi dan monitoring berkala. Pada evaluasi berkala, menilai dampak ekonomi dan menyesuaikan strategi, dan umpan balik mengumpulkan masukan dari masyarakat dan pelaku bisnis lokal. Ekspansi bisnis kuliner seperti Migacuan bukan cuma tentang makanan. Ini adalah tentang perubahan ekonomi, sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung terus perkembangan ini untuk masa depan Karawang yang lebih cerah.
Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.